Oke, baik sahabat tani, kita jumpa lagi di Peri Dunia Tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru sampai, udah datang hujan sahabat tani ya, tapi mungkin sebentar lagi reda. Nah, ini petanda kalau hujan seperti ini, tandanya pembungaan kopi sudah muncul, sehingga selanjutnya akan terjadi pembuahan. Oke, jadi pembungaan kopi itu dimulai dari bulan 12 sampai bulan 4 ya. Jadi pemupukannya itu 3 bulan sebelum masa pembungaan habis harus kita pupuk duluan. Oke, itu makanya kemarin saya anjurkan di bulan ini cocok untuk lakukan pemupukan ya. Oke, jadi ada sahabat tani kita bertanya, Pak, bagaimanakah kalau terlambat kita pupuk? Nah, terlambat kita pupuk sebenarnya tidak membawa efek apapun untuk tanaman kopi. Paling tidak yang terjadi adalah berbalik ya, berbalik. Artinya di saat pembungaan kopi sudah masanya habis, sudah terjadi pembuahan, maka kita pupuk lah kan gitu ya, dengan harapan biar berbunga lagi. Padahal masa berbunga udah habis sahabat tani. Itu sudah terfokus untuk masa generatif atau pembuahan. Jadi itu sebenarnya efeknya. Yang lain tidak ada sahabat tani, yang lain aman ya, nggak ada masalah apa-apa. Nah, jadi cara tepat dan terbaiknya itulah sahabat tani kita lakukan di saat muncul bunga pertama ya. Biasanya bunga kopi ini ada muncul sampai 3 lapis ya, sampai 3 lapis. Tergantung dari iklim lagi sahabat tani. Kayak tahun lalu karena kemarau panjang itu cuma 2 lapis, jadi buahnya kurang banyak ya di tahun lalu. Tapi untuk tahun ini kita nggak tahu ya. Kita tengoklah nanti di bulan Januari, Februari nanti ya. Kita tengok. Mudah-mudahan musimnya musim hujan ya. Jangan terjadi kemarau. Karena di saat pembungaan untuk menjadi buah itu tanaman membutuhkan air yang sangat banyak sekali ya untuk berfotosintesis ya. Oke sahabat tani, kita tunggulah hujannya reda ya. Oke, sambil nunggu hujan reda ya, kita akan bahas pertanyaan dari sahabat tani kita. Pak, bagaimanakah cara pemupukan itu Pak? Apakah pemupukan itu lebih baik ditabur atau dikocor? Oke, akan kita jawab ya, akan saya jawab melalui pengalaman saya, tidak dari kedari. Karena lebih baik kita memberitahu dari pengalaman sendiri ya, daripada kita belajar dari artikel, belajar dari Mbah Google dan medsos lainnya ya. Jadi itu selalu saya bilang sama sahabat tani, lebih baik praktek pakai tangan kita sendiri, jangan mudah percaya kalau kita belum praktek. Oke, jadi begini jawabannya sahabat tani. Pupuk ditabur dengan dikocor itu sebenarnya sama ya, tujuannya sama ya, namanya pupuknya ya satu nama ya, seperti itu ya, misal Posta ya, paling sistem pemakaiannya berbeda. Oke, cara yang benar seperti ini sahabat tani dari pengalaman. Kalau di musim hujan sahabat tani lebih baiknya ditabur ya, gampang. Kalau di musim hujan lebih baik ditabur. Kenapa? Jelas. Yang pertama, di saat tersapu air hujan, pupuk tersebut tidak mudah habis dan tidak mudah larut ya, dan adalah daya tahannya kan begitu ya. Nah, karena di musim hujan ini kadang-kadang kan hujan ini ada 2 kategori ya, gerimis dan hujan ekstrim. Nah, jadi kedua-duanya ini termasuk kalau sudah membasahi pupuk, sudah pasti pupuk itu akan mencair ya, seperti itu ya. Sehingga sewaktu ke dalam tanah, pupuk tersebut tidak sempat mampir ke tanah karena terbawa air ya, terbawa arus air atau air hujan. Nah, jadi bagusnya memang harus ditabur kalau di musim hujan. Oke, jadi Pak, bagaimana kalau dengan sistem kocor? Sistem kocor itu lebih baiknya itu di saat musim kemarau sahabat tani ya, tetapi usahakan di saat musim kemarau itu
kopi kita bersih, jangan ada rumputnya sahabat tani. Kenapa? Karena di saat kemarau itu ya, rumput-rumput yang belum muncul itu kalau kita semprot, kita kocor misalnya, itu lebih cepat bangun daripada sistem tabur sahabat tani. Nah, karena sifat pupuk ini kan panas sahabat tani ya, sifatnya panas, jadi rumput itu akan terhambat untuk tumbuh. Namun kalau sudah digunakan dengan air, dikolaborasi air, nah itu yang terjadi, pupuk tadi tidak lagi panas sehingga mengundang rumput-rumput di bawah kopi tumbuh lebih cepat sahabat tani. Itu sebenarnya lebih efektif mana, pupuk ditabur atau dikocor ya. Ini dari pengalaman saya sahabat tani. Nah, jadi ada dua keunggulan di masing-masing sistem tersebut sahabat tani. Pertama, ini kita bahas dulu masalah sistem tabur. Sistem tabur, kelebihannya kalau kita tabur di bawah tanaman kita itu lebih ada daya tahannya. Kalau di musim hujan tidak mudah tersapu, kalaupun tersapu hujan masih ada yang melekat di dalam tanah ya. Nah, itu keunggulannya kalau sistem tabur. Yang kedua, keunggulan sistem tabur itu membawa efek ya di saat musim hujan ya. Di saat musim hujan itu membawa efek lebih cepat ya, lebih cepat diserap oleh tanaman. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah yaitu untuk misalnya nih kita menaburkan pupuk kita ya, begitu kita tabur itu bisa jangka panjang, artinya bisa dalam pemupukan 4 bulan sekali sahabat tani. Itulah kelebihan dari pupuk tabur ya, tapi diingat di musim hujan ya, untuk di musim hujan itu pupuk tabur ya. Oke, jadi kelemahannya apa? Kelemahan dari pupuk tabur ini pertama boros. Nah, itu udah jelas ya, boros. Nah, yang paling terjadi itulah boros sahabat tani. Tetapi fungsi dan tujuannya sama ya dengan pupuk sistem kocor. Oke, kita masuk ke kelebihan sistem kocor. Kelebihan sistem kocor ini pertama, itu menyerap tanah untuk tanaman lebih cepat sahabat tani ya. Begitu kita spray ke tanah atau kita kocorkan, itu sangat cepat menyerap dan diserap oleh tanaman kopi. Dan yang kedua, pupuk kocor ini melalui pengalaman saya, untuk dalam 1 kilo pupuk ya, dalam 1 kilo pupuk itu semenjak saya pakai mampu mendapatkan sekitar hampir 300 batang. Nah, itu kelebihan dari pupuk kocor ya, karena pemakaian pupuk kocor ini kan kita taruh dosis ke dalam ember ya, kita taruhkan dosisnya itu sekitar satu aqua kecil itu ya, bukan botol ya, aqua gelas kecil. Nah, dalam ember yang 15 liter. Nah, itu mampu memupuk sampai sekitar 300 batang kopi. Nah, itu kelebihan dari pupuk kocor, bisa menghemat pupuk. Oke, yang ketiga, kelebihan dari pupuk kocor lebih efisien ya, lebih sempurna, karena di saat kita mengocor kan semuanya kena ya sahabat, semuanya kena itu. Dan kita masuk ke kelemahan pupuk kocor ini, itulah dia mudah terserap dan tersapu air hujan di saat hujan datang. Tetapi kalau pas di musim kemarau ya beruntung. Nah ya, beruntung sekali kalau kita pakai pupuk kocor. Itu pun juga tergantung lagi dari air. Kalau memang mudah air di kebun kita ya gampang sekali kita gunakan kocor ya. Nah, kelemahan yang kedua adalah pupuk kocor ini lebih cepat mengundang rumput tumbuh lebih cepat. Nah, itu kekurangan dari pupuk kocor. Oke, untuk sahabat tani yang menggunakan pupuk kocor ya, jangan salah ya, itu berbeda dengan pupuk tabur. Kalau pupuk tabur, hari ini kita tabur, 4 bulan lagi bisa kita lanjut lagi menabur. Tapi kalau sistem kocor sahabat tani, itu harus 1 bulan 2 kali ya, harus 1 bulan 2 kali. Jadi diingat sahabat tani ya. Nah, itu sebabnya kemarin saya lakukan pemupukan itu dengan sistem tabur, karena bertepatan dengan masuknya musim hujan. Dan setelah kita tabur, masih banyak waktu kita untuk menanti, entah 4 bulan lagi nanti baru kita lanjut memupuk lagi dengan tabur ya, begitu ya. Nah, itulah kelebihan dari sistem tabur daripada kocor sahabat tani. Dan ya namanya cuaca kita nggak bisa prediksi ya. Kadang-kadang kita nengok hari ini kemarau,
udah kita yakinkan, wah ini kita kocor, tahu-taunya malamnya hujan. Nah itu kelemahannya. Kenapa? Udah saya coba sahabat tani, saya coba juga, udah lama itu saya coba. Jadi karena itulah saya berani bicara di hadapan sahabat tani semua, karena berdasarkan pengalaman sendiri, bukan dari ya, bukan melalui data ke data, karena data itu bisa benar bisa tidak ya. Nah oke sahabat tani, saya rasa cuma itu aja ya. Alhamdulillah cuaca sudah mulai cerah, jadi udah waktunya kita lanjut kerja sebagai petani ini. Oke sahabat tani, jangan lupa nantikan video selanjutnya tentang apa yang dimaksud dengan pencucian kopi. Oke, ini bukan cuci baju tapi cuci kopi. Oke, mari saksikan ya. Udah untuk sementara ya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.